Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. hari ini kita kedatangan tamu dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, dan hari ini tamu kita ini sangat spesial yang didatangi oleh Ketua Majelis Dikdasmen, Sekretaris, dan yang spesial lagi Wakil Bidang Pendidikan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Buleleng. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua. Intinya di sini ini bagaimana nanti kita akan bincang atau ngobrolin yang kita upayakan itu bisa menumbuhkan gairah untuk memperbaiki bangsa gitu Pak ya, melalui Buleleng dan untuk Indonesia, arahnya ke arah sana. Oke. Oke, langsung aja mungkin terkait dengan pendidikan kita ini Pak, secara global mungkin banyak permasalahan sebenarnya. Kita tidak bisa menutup mata, itu banyak permasalahan anak yang mungkin di beberapa daerah itu terkait kalistung itu berkurang, yang tidak bisa atau bagaimana, dan itu merupakan sebuah tantangan kalau menurut saya Pak ya, bagi kita sebagai hidup di dalam dunia pendidikan lah. Itu menurut pandangan dari sang ketua dulu deh. Bagaimana ini Pak, fenomena-fenomena permasalahan pendidikan ini Pak? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan masalah yang disampaikan tadi itu, ini kan sebenarnya tidak terlepas dari peran kita masing-masing dalam pendidikan. Jadi dalam konsep pendidikan itu kan dikenal ada 3. Ada pendidikan informal, pendidikan di keluarga, ada pendidikan formal yang di sekolah, ada pendidikan non formal di masyarakat, dan satu lagi Mas Hendra, yang sekarang ini ada pendidikan di media sosial. Ini yang paling berbahaya ini. Ini yang paling berbahaya. Jadi kalau dulu sudah ini 3 ini, kalau sekarang media sosial itu jauh lebih berperan dalam pendidikan karakter anak-anak sekarang. Itu media sosial harus kita awasi. Nah, kondisi anak-anak tadi itu, pertama anggaplah calistung itu bedalah dengan zaman-zaman kita ini ya. Jadi memang ya kembali lagi banyak dipengaruhi berbagai faktor. Kita tahu sendiri kan, tahun ini kena COVID kita itu salah satu yang kadang-kadang dijadikan kambing hitam, penyebab kualitas anak-anak kita pada saat ini kan dulu terjadi, sekarang dirasakan dampaknya. Tapi apapun yang terjadi itu adalah, kata Mas Hendra tadi, itu adalah tantangan kita semuanya ke depannya. Tantangan kita semua, baik dari pendidikan yang formal tadi, informal, dan ini termasuk di masyarakatnya. Saya kira itu Mas Hendra. Jadi peran dari pendidikan ketiga ranah inilah Pak ya, ketika jalan ini ditambahin dengan media ini, media perlu sosial menjadi perhatian kita sebenarnya Pak ya. Nah, mungkin dari pandangan dari Bapak Sekretaris, Mas Sekjen. Pak Sekjen, gimana nih Pak Sekjen? Kalau saya melihat fenomena pendidikan sekarang ini memang cukup berat ya, karena seperti yang tadi dikatakan Pak Ketua Majelis, di mana pendidikan yang lagi satu adalah media sosial. Kemarin dites dalam suatu forum, anak-anak ketika disuruh nyanyi MBG, Mas ini ganteng lah, itu sudah hafal itu satu ruangan penuh, bisa menjawab itu. Begitu masifnya media sosial. Nah, melihat fenomena seperti ini mestinya dari informal ya, keluarga sebenarnya yang paling. Cuman kita selaku penggiat pendidikan ya, mengusahakan sekali bagaimana dampak buruk dari media sosial dan juga dampak buruk dari lingkungan yang mungkin dari anak-anak kita sekarang yang cenderung individualis dan lain sebagainya, itu harus kita atasi. Nah, caranya gimana? Dari keluarga. Nah, di kami nanti mungkin lebih mengarah ke pendidikan karakter sehingga menjadi yang unggul. Seperti kita mengadakan workshop juga sudah luar biasa, kita koordinasi. Jadi intinya sebenarnya itu, kalau kita lihat dari fenomena yang ada itu,
media sosial ini mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung berpengaruh besar terhadap karakter atau kepribadian anak sebenarnya kalau kita nih. Artinya apa? Mereka lebih memilih bisa menyanyi MBG daripada Ya. menambah wawasan kan seperti itu. Iya. Oke. Artinya kan gini, kalau melihat dari sisi negatifnya iya, tapi justru ini tantangan bagi kita kaum pendidik, bagaimana yang tadi dalam tanda petik kita mengatakan bahwa media sosial itu banyak bisa mempengaruhi karakter ini, justru bisa nanti kita rubah dari hal yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Itu peran kita, tantangan kita. Nah, ke depan itu tantangan sebetulnya. kita. Tantangan kita. Siap. Mungkin Pak Dodi punya pandangan atau pengalaman lah terkait dengan pendidikan, ya mulai dari mungkin yang tadi hangat-hangatnya ini melalui media sosial atau bagaimana gitu Pak Dodi. Terima kasih saudara Hendra selaku pewawancara di sini sekarang. Kalau saya lebih cenderung memberikan pengalaman karena saya sekarang ini sebagai pengamat saja. Nah, karena istilahnya orang Malaysia tuh saya sudah tengkara tak berguna gitu. Jadi masih diperlukan Pak. Itu kita beraktivitas sekarang hanya mengamati saja. Sekarang kalau kita lihat tujuan pendidikan kita di Indonesia, jadi, saya akan bandingkan era saya sekolah dasar waktu pendidikannya dan yang sekarang. Jadi kalau kita tidak punya bandingan, sekarang ini bagus apa yang mana yang bagus? Ya, harus ada pembandingnya ya. Harus ada pembandingnya. Nah, kurikulum kita ini kan sudah berpuluh kali ganti. Yang katanya kurikulum itu dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Zaman yang ada. Tapi ternyata belum seberapa sudah diganti lagi. Nah, saya sendiri pengalaman saya kelas 1 SD itu tahun 1969. Bisa dibayangkan. 1969 itu pergantian masa politik itu ya. Saya tadi ini termasuk baby boomers. Baby boomers yang merasakan beberapa zaman ini. Nah, ketika itu kita itu yang tadi dibilang calistung itu yang paling utama. Saya rasakan kelas 1, kelas 2 itu kelas 1 membaca. Kalau dulu kan tidak ada syarat harus TK harus bisa membaca. Iya benar. Baru bisa kelas 1. Dulu orang tidak bisa apa-apa. Orang baca itu tidak bisa. Di kelas 1 itu udah diajar baca. Saya ingat itu bacanya satu kata disambung seperti itu. Dulu kalau ini kakak Budi itu saya enggak dapat. Jadi itu sudah belakangan. Zaman saya itu. Zaman saya ini Budi. Ini kakak Budi. Kita dulu meme, bape ya seperti itu karena saya sekolah kan di sekolah ya Hindu ya. Di Bali itu yang diutamakan. Ya itu ada anak yang sudah kelas 2 tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Nah ini tantangan bagi guru itu. Tantangan bagi guru. Hanya waktu itu guru zaman itu dengan sekarang itu jauh bedanya. Dulu pulpen dengan pensil. Yang batu itu Pak ya. Laptop dengan HP. Ya pensil itu pun zaman saya itu masih ada grip gitu ya. Pakai grip. Pakai grip. Dan guru itu tidak banyak administrasinya seperti sekarang. Kemarin saya dengar dari Pak Andi ada 23 item katanya. Betul itu Pak, administrasi sekarang. Harus disiapkan. Luar biasa persiapannya. Terus kapan dia ngajar Pak? Buat persiapan saja. Sementara akhirnya anak-anak itu belajar dari medsos seperti sekarang. Kami dulu itu diajar calistung itu menghafal Pak. Perkalian. 1 kali 1 lah, sebelah itu 1 kali 2, 1 kali 3. Sampai sekarang hafal Pak. Coba kita tanya sekarang Gen Z atau gen yang sekarang itu, kamu 9 kali 9 berapa? Masih bengong dia. Kalau kita dulu kan 9 kali 9 sudah tahu. hafalan sambil didampingi
apa itu Menjalin. namanya? Kayu. Menjalin. Iya, didampingi Sebenarnya- itu. Sebenarnya kayu itu sih bukan untuk memukul siswa. Iya, motivasi Tetapi, sebenarnya itu. Kayu itu adalah penunjuk kalau dulu. Ketika guru mengajarkan membaca, ini penunjuk ini. Ini kakak Budi. Nah, Tapi kalau salah langsung jeplak ini. Saya fungsinya saya ya, ketika Fungsinya penunjuk ada gitu. yang begini, paling biasanya bangku dipukul. Nah, gitu. Akhirnya dia bisa. Nah. Ya, bisa. Jadi Kalau sekarang sekarang laporan kan sudah polisi. tidak ya, beda lagi ya. Iya. Sekarang penunjuk itu sudah berganti. Iya. Jadi pointer yang pakai laser Iya. itu ya. Nah, rentang inilah kemudian di tahun 80-an saya sempat jadi guru. Hmm. Nah itu ada kurikulum 75 1975. Kurikulum itu sederhana sekali. Guru hanya membuat satuan pelajaran, kemudian membuat jurnal, selesai. Nggak Iya, seribet sekarang nih Pak ya, iya. kompleks sekarang nih. Ada satuan pelajaran itu didapat dari mana? GBPP namanya ada. Oh ya, GBPP. Ya, Garis Besar Program Pengajaran. Kurikulum 75 ke GBPP, kemudian jadilah satuan pelajaran. Satuan pelajaran kemudian jurnal. Iya. Ya, sudah selesai segitu Sederhana aja. sebenarnya. Nggih. Jadi guru itu banyak waktu untuk mengajar atau memperhatikan anak. Tidak seperti sekarang. Guru Iya. itu dibebani dengan Iya. administrasi yang banyak, belum lagi kenaikan pangkatnya harus dia yang ngurus sendiri. Nah, ini. Ya, kalau Jadi, dulu enggak. jadi kalau Nah, ini sebenarnya ya, kompleks masalah pendidikan ini Pendidikan, memang Iya, nggih. itulah. Mulai dari produknya yaitu Iya. peserta didiknya pendidik ya. yang terjun di masyarakat sampai ke perangkatnya, artinya Iya. itu gurunya juga ya. Artinya itu kan juga sambil mengikuti perkembangan. Nggih. Ya mungkin pada zamannya dulu Pak Dodi ya mungkin seperti itu, tapi Nggih. sekarang perkembangan zaman juga ya memang harus menuntut seperti itu. Iya. Jadi apapun yang terjadi ini adalah tantangan kita semuanya. Nah, Dan kita tidak bisa kendor. Ini yang itu. menarik Kita sebenarnya, tidak Pak. bisa kendor itu. Artinya itu pengalaman kita yang dulu, terus apa itu kita menghadapi tantangan yang sekarang. Ini kira-kira ini apa ini Pak strategi atau langkah-langkah yang Nah, ini dia. Ini dari ketua dulu mungkin ya. ini yang perlu kita harus nggih. mencari jalan keluar ini. Pertama, kita sadar benar bahwa pendidikan Muhammadiyah itu kan kita istilahnya sekolah luar negeri lah. Nah, Ya luar negeri ya. Nah, itu sekolah luar negeri swasta lah. iya, iya. Ke luar negeri. Jadi tantangannya luar biasa. Nggih. Kalau di negeri apapun baik tidak baik, gurunya tetap dapat gaji. Kan gitu. Iya, iya. Kemudian kondisinya baik atau tidak baik, tetap dapat bantuan dari pemerintah. Nah. Tapi kalau kita dari mana uangnya? Dari mana? Nah ini, Iya. nah, satu sisi bahwa pendidikan Muhammadiyah kita harus bertahan dan bahkan kita harus meningkat terus. Bagaimana program kami di Majelis Dikdasman, Mas Haryanto ya, Mas Har, program kami bagaimana pendidikan di Muhammadiyah itu bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang sudah maju lainnya. Nah, apa yang kami lakukan untuk itu? Ini kan yang dicari apa yang dilakukan. Kami sudah 2 tahun terakhir dan insya Allah nanti tahun pelajaran 2026-2027 kita banyak gebrakan. Kita banyak gebrakan. Jadi ini menjelang liburan kami sudah punya program masinnya. Ada namanya program pra liburan. Ada program saat liburan dan ada program pasca liburan. Nah, ini sekarang kan sudah liburan. Nih hari Jumat, hari Sabtu kemarin mulai libur ya. Libur. Nah, itu kita bagaimana kita sudah berbicara tentang bagaimana peningkatan kualitas ke depan. Kenapa? Karena pendidikan yang luar negeri tadi yang saya bilang itu, pendidikan luar negeri itu. Luar negeri itu swasta maksudnya. Iya, maksudnya. Biar lebih keren. Biar lebih keren luar negeri gitu. Pendidikan luar negeri itu biar bertahan hanya satu Mas yang ini. Harus menjaga kualitas. Kualitas nggak bisa ditawar lah Pak ya. Nggak bisa ditawar kualitas, harus kualitas. Nah, dalam rangka peningkatan kualitas inilah upaya-upaya kami. Kami kemarin tanggal 13 Mas Arya, tanggal 13 melakukan workshop. Temanya apa? Temanya itu kami mengambil yang paling mendasar bagaimana untuk maju. Jadi kami membuat program workshop itu bukan tengah, tapi kami
benar-benar ibarat menarik benang kusut itu kami mengambil dari awalnya. Awalnya dari mana? Semua pendidik dan tenaga kependidikan ini harus punya komitmen bersama. Komitmen bersama dalam membangun, melayani ini. Jadi kalau kita tidak komitmen, selalu ada aja alasan telat lah masuk karena ini. Tapi kalau misalnya sudah punya komitmen, jadi ibaratnya itu jaminan anak muda masuk surga ketika senantiasa menggantungkan hatinya di masjid. Kan gitu kan ada kan dalilnya itu kan. Nah, sekarang bagaimana warga perguruan ini selalu menggantungkan hatinya di perguruan. Nanti kami akan sudah ini sama teman-teman kepala sekolah. Mohon maaf nanti mungkin kami suka mengganggu tengah malam gitunya. Wah ini besok kurang kita akan begini-begini. Jadi 3 di majelis pendidikan di Buleleng itu kita kan termasuk lumayan besar kedua dari Denpasar. Paling lengkap kita. TK-nya kita punya, TK ada, SD kita punya, kemudian SMP kita punya, SMA kita kurang 1 aja Mas. SMK yang kita punya. Dalam saya kira ini adalah niat kita ke depan, insya Allah mudah-mudahan suatu saat dengan catatan kita harus sukseskan dulu yang 4 ini, yang ada dulu. Kita fokus di sananya. Berarti kemarin itu sebenarnya kalau saya melihat itu kita memperbaiki, mohon maaf mungkin bahasanya, kita lebih memperkuat diri, meneguhkan diri. Artinya kalau di Islam itu syahadatnya benar-benar dulu lah. Benar, itu harus mulai dari awal. Baru kita niatnya menjalankan dulu kita luruskan. Islamnya kan gitu. Berarti memang kalau dari Pak Dodi tadi itu kan permasalahan yang banyak itu kan permasalahan yang banyak itu kalau yang di Dasan sekarang itu lebih ke arah administrasi guru, permasalahan di gurunya kan gitu. Nah ini komitmen kita. Itu nanti kita akan lari ke sana gitu. Nah, itu program pada saat liburan nanti. Itu nanti udah kita bahas itu. Makanya teman-teman di majelis ini ya benar-benar kalau memang kemarin kan kita membuat penandatanganan nih Mas Arya, penandatanganan MOU komitmen untuk artinya selama sudah perjanjian ini kerja. Kebetulan kemarin itu materinya Pak Dodi yang ngasihnya. Jadi teman-teman itu harus baca benar. Jadi tapi tidak hanya sekedar tanda tangan. Baca benar-benar, pahami dan siap melaksanakan. Kalau sudah siap tanda tangan itu adalah komitmen kita. Nah tentunya dalam hal ini karena namanya ada hak dan kewajiban. Nah itu materi kami kemarin Mas Arya di perlindungan guru. Perlindungan guru waktu kita Rakorwil Rakorwil ya. Pak Dodi juga hadir. Rakorwil Majelis Dikdasmen wilayah Bali. Itu salah satu agenda kita adalah selain peningkatan peserta didik baru. Kemudian yang kedua bagaimana meningkatkan ini apa tadi yang hak dan kewajiban perlindungan guru itu dan itu menjadi ini kita sekarang tuh bagaimana jadi kita sudah dalam tanda petik memaksa teman-teman untuk menandatangani sebuah pernyataan tapi kita juga dari ini Pak Dodi harus memikirkan juga ininya itu konsekuensinya itu hak dan kewajiban namanya. Wih sebenarnya ini topik yang menarik sebenarnya artinya itu kita sebenarnya Muhammadiyah ini nggak main-main sebenarnya kan tentang pendidikan intinya komitmen itu kita terkait dengan permasalahan peserta didik karakter sebenarnya di Muhammadiyah ini itulah benar-benar kita godok lah Pak ya. Dan saya kira saya potong dikit saya pikir pendidikan karakter itulah yang menjadi keunggulan kita di Muhammadiyah itu akan kita jual nanti itu yang akan kita jual dalam tanda masyarakat Wih ini sangat menarik sebenarnya nih. Waktunya harus banyak nih Mas. Nanti harus dilanjutkan di benar-benar harus dilanjutkan di benar-benar ini malam satu syuro nanti kita lanjutkan ini. Kita kurang nih ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa diskusi lagi Pak. Jujur ini belum apa ya bahasanya ya, belum melegakan. Ini baru kita memulai ini baru pembukaan. Baru pembukaan ini. Baru mukadimah belum masuk intinya. Mungkin nanti di lain waktu, lain kesempatan. Enggak, malam gitu satu suro kita. Malam satu suro. Nanti di pantai kan sudah janji tadi di pantai. Kiatnya belum. Strateginya. Nanti insya Allah malam satu suro kita lanjutkan ini. Kalau masih ada waktu, saya tambahkan dengan tadi.
untuk kiat-kiat pendidikan kita di Muhammadiyah sekarang ini ya, Nggih, Pak. yang juga sudah di Dasmen itu selaku eksekutor di sana Nggih. sudah melakukan gerakan beberapa Action. kali kegiatan ya. Dan kemarin Ada workshop. Nggih. Nah, di sana ada Itu kita hadirkan Ketua Majelis Dikdasman wilayah kemarin itu. Oh, wilayah. Iya. meskipun melalui Zoom ininya. Nggih, nggih, nggih. Kiat-kiat tadi dengan melihat situasi pendidikan seperti sekarang ini, ya kita Muhammadiyah nih Boleh ya sambil yang boleh ya. sambil. target adalah karakter sebenarnya. Udah enggak iya. Karakter sesuai dengan visi misi di Muhammadiyah itu pendidikannya kan berkemajuan Unggul, berkemajuan, berkarakter. dan berkarakter. Iya. Nah, Kemajuan. karakter ini dari mana kita dapatkan? Ya tentunya kembali kepada kitab kita. Iya. Kembali kepada. Jadi dengan mereka berkarakter, beriman, meskipun bagaimana di medsos mereka tidak mudah. Dan karakter itu harus mulai dari kita, Pak. Jadi jangan pernah membayangkan anak kita akan berkarakter dari tapi kita yang harus memulai karakter di situ. Oke. Ini guru waktu kita kalau bahas ini panjang nih, Pak. Yang ditiru kan ya. Nggih. Tentunya jujur pendidikan karakter Muhammadiyah ini kalau saya membaca dari diskusi kita ini Muhammadiyah ini nggak main-main. Nggak main-main, Pak. Kita nggak main-main sekarang. Terkait dengan karakter aja kita membangunnya dari pondasi kan Iya, gitu, betul, Pak ya. Betul, ya. Artinya pondasinya dari mana? Dari gurunya. Dari gurunya dulu. Nah, itu. Mungkin ya sambung satu suro kayaknya nih. Oke. Siap ya. Insya Allah siap hadir banyak, Pak. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nggih. Sampai makan ya Pak Indra. Siap. Terima kasih. Dan sudah. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bapak-bapak. Tentu ini perbincangan yang sangat menarik dan ini tidak akan berhenti di sini pasti. Tentu nanti ada perbincangan yang lain yang lebih teknis atau yang lebih nanti lebih santai lagi lah di tempat yang lain. Terima kasih semuanya. Harapan kami Muhammadiyah bisa lebih maju, berkemajuan dan tentunya bisa membangun bangsa melalui guru, melalui peserta didiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.